Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena tabarruj di kalangan masyarakat kini sudah tak asing lagi. Hakikat tabarruj adalah berusaha untuk memperlihatkan sesuatu yang harus disembunyikan oleh wanita. Salah satu bentuk kehormatan yang paling agung terhadap wanita adalah apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya agar mengenakan hijab syar'i. Dengan begitu justru menambah dirinya semakin sopan, anggun, bersih, dan suci. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi, di mana dengan cemeti tersebut dia memukul manusia. Dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, dan kepala mereka seperti punuk unta yang berlenggak-lenggok. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian." Tabarruj atau memamerkan kecantikan adalah termasuk perbuatan jahiliyah orang-orang tempo dulu, termasuk bentuk kemunduran lagi ke zaman tak berperdaya. Mengapa engkau kembali lagi ke zaman itu, wahai orang yang telah diterangi jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya syariat Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, ketika turun firman Allah, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Al-Ahzab ayat 33. Maka para wanita kaum Ansar keluar dari rumah mereka seolah-olah di kepala mereka ada burung gagak hitam karena kain kerudung mereka. Dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa ia berkata, semoga Allah merahmati wanita-wanita kaum muhajirin yang pertama. Pasalnya ketika turun firman Allah, dan hendaklah mereka menutup kain kunung ke dada mereka. Quran Surah An-Nur ayat 31. Maka mereka yang merobek kain korden, dalam riwayat lain disebutkan kain yang tebal, kemudian mereka menjadikannya kerudung. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia pernah mengutarakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagian bawah pakaian perempuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya ia mengulurkan sejengkal. Ummu Salamah berkata, kalau begitu masih kelihatan kakinya. Beliau bersabda, ulurkan satu hasta, tidak boleh lebih dari itu. Dari Abu Uzainah As-Sudafi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik istri adalah yang penyayang, subur atau banyak anak, baik hati dan suka membantu. Jika ia bertakwa kepada Allah, dan sejelek-jelek istri kalian adalah yang suka mempertontonkan kecantikannya lagi sombong, dan merekalah orang-orang munafik. Tidak ada yang akan masuk surga dari mereka kecuali seperti burung gagak yang kedua sayapnya berwarna putih. Karena itulah kaum wanita mukminah hendaknya menghindari perbuatan agar tidak terjerumus ke dalam lubang-lubang kemaksiatan dan penyimpangan yang bisa mendatangkan dosa. Wallahu a'lam.